Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Rusli Sevi dari kelas PAI semester 3 B akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah Jinayah. Di mana tugas itu adalah membuat video menjelaskan sebagaimana judul per kelompoknya. Di mana kelompok saya mempunyai judul Qisas dan Diyat dalam Fikih Muamalah Jinayah. Oleh karena itu di sini saya akan menerangkan Qisas dan Diyat dalam Fikih Muamalah Jinayah. Langsung saja yang pertama, makna Qisas. Qisas adalah hukuman setimpal bagi seorang pelaku kejahatan, pembunuhan, ataupun apapun itu. Contohnya adalah seorang pembunuh maka hukumannya adalah pembunuh disengaja. Maksud saya pembunuh disengaja, hukumannya itu adalah dibunuh kembali. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah 45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruhal qisas. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan seterusnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penembus dosa baginya. Sedangkan diyat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada keluarga korban apabila qisas tidak dilaksanakan karena adanya pemaafan. Diyat itu pemaafan. Jadi misalkan si pembunuh A membunuh si orang B ini, tetapi si keluarganya tidak mau diqisas, tidak mau dibunuh, maka harus dengan diyat. Jadi si keluarga pelaku ini membayar contohnya 100 ekor unta kepada keluarga si korban. Jadi diyat itu adalah pengganti qisas, denda yang dibayar kepada pihak yang korban, kepada pihak korban. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman itada ba'da zalika falahu azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan qisas. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, jadi si diyat itu adalah pengganti qisas, keringanan, asalkan si keluarga membayar kesepakatannya apa dengan si pelaku teh. Adapun syarat qisas yang pertama berlaku berakal dan baligh. Hukuman qisas tidak berlaku bagi anak kecil atau orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi salah satu syarat qisas itu adalah berakal dan baligh. Sekarang bagaimana jika anak membunuh tetapi keluarga si korban itu ingin qisas? Maka tungguan dulu sampai baligh si anak itu. Jadi misalkan si anak membunuh usia 10 tahun sedangkan balighnya berusia 17 tahun. Maka ditunggu dulu sampai baligh terus diqisas.
dan juga orang yang mengalami gangguan jiwa. Orang yang mengalami gangguan jiwa bisa dikisos ketika dia sadar, ketika damang, ketika sembuh gangguan jiwanya. Ditunggu dulu, kalau masih gangguan jiwa tidak bisa itu, soalnya syarat-syaratnya adalah begitu pelaku berakal dan balik. 2. Kesengajaan dalam tindak pidana. Kisos yang berlaku apabila pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Jika tidak sengaja maka dikenakan diat. Jadi nomor 2 itu adalah sengaja, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja maka harus dikisos kecuali dapat pemaafan dari keluarga si korban. Sedangkan yang tidak sengaja, misalkan gimana ya, kadupak, kesenggol terus si orang ini mati gara-gara kesenggol itu kan tidak sengaja, jadi tidak bisa dikisos. Tetapi si keluarga yang menyenggol ini sampai mati itu harus melaksanakan diat keringanan. Sekarang masuk ke syarat-syarat diat. Syarat-syarat diat adalah 1. Kesepakatan dari keluarga korban. Diat hanya dapat dilakukan apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Jadi tetap kalau si keluarga korbannya tidak memaafkan, wayahna harus dikisos. Tetapi balik lagi ke yang tadi, jika yang dikisosnya itu tidak berakal dan belum balik, maka harus menunggu dulu. Nomor 2, besarnya sesuai syariat. Misalnya dalam kasus pembunuhan, dia setara dengan 100 ekor unta atau nilainya dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau pembunuhan itu diatnya itu 100 ekor unta. Kalaupun mau dengan uang, maka harus setara dengan 100 ekor unta itu. Contoh, satu unta itu harganya 1 juta. Berarti jika ingin memakai uang, si pembunuh ini harus membayar 100 juta dikarenakan 1 ekor unta itu 1 juta misal. Tetapi itu pun jika keluarga korban memaafkan. Pembayaran. Nomor 3, pembayaran dilakukan dengan baik. Pelaku atau keluarganya wajib membayar dia tanpa menyulitkan pihak korban. Jadi dengan kesepakatan itu musyawarah dulu antara keluarga si korban dan keluarga pelaku, apakah memaafkan atau tidak. Jika memaafkan itu ya dilakukan dengan baik-baik intinya. 4. Dilakukan dalam kasus selain kesengajaan. Diat diterapkan jika pembunuhan atau penganiayaan terjadi karena kelalaian atau tidak disengaja. Balik lagi ke nomor 1, kesepakatan dari keluarga korban. Diat hanya dapat dilakukan apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Jadi diterapkannya jika pembunuhan atau kelalaiannya itu tidak sengaja, kecuali disengaja tetapi si keluarga korban ini itu memaafkan asalkan membayar diat 100 ekor unta. Nah, hadirin sekalian, adapun hikmah kisos dan diat diantaranya menjaga nyawa manusia. Hukuman kisos menciptakan efek jera dan mencegah pembunuhan. Mendidik masyarakat, setiap individu diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi jika di era sekarang, jika di zaman sekarang, hukuman kisos dan diat itu masih relevan, tetapi kebanyakan negara dari zaman sekarang itu kan tidak ada mayoritas muslim. Di Indonesia contohnya, meskipun mayoritas muslim, ada perbedaan agama-agama lainnya seperti agama Kristen, Hindu, Buddha di Indonesia. Jadi sepertinya hukum kisos dan diat ini tidak berlaku di Indonesia. Oleh karena itu mari kita pelajari dan pahami lebih dalam hukum jinayah ini, sehingga kita semakin menghargai keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam. Demikian penjelasan dari saya tentang kisos dan diat dalam hukum jinayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.